Pablo Escobar, dari anak desa ke raja narkoba paling ditakuti dunia. Pablo Escobar bukan terlahir sebagai monster. Ia tumbuh di negara miskin, di sistem yang rusak, lalu berubah menjadi simbol ketakutan dunia. Bagaimana seorang anak desa di Kolombia bisa mengendalikan miliaran dolar, menantang negara, dan mengubah sejarah Amerika Latin selamanya? Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir tahun 1949 di Rio Negro, Kolombia. Ia berasal dari keluarga sederhana. Sejak muda, Escobar sudah terlibat kejahatan kecil, penyelundupan rokok, pemalsuan tiket, hingga pencurian mobil. Di Kolombia saat itu, kemiskinan, korupsi, dan hukum yang lemah menciptakan ruang bagi kriminal untuk tumbuh. Escobar bukan yang paling pintar, tapi ia berani mengambil resiko ekstrem. Pada tahun 1970-an, kokain menjadi komoditas baru yang sangat menguntungkan. Permintaan dari Amerika Serikat melonjak tajam. Escobar melihat peluang besar. Ia membangun jalur penyelundupan dari Kolombia ke AS menggunakan pesawat kecil, kapal, dan jaringan internasional. Dalam waktu singkat, Escobar berubah dari penyelundup kecil menjadi pemimpin kartel Medellin. Uang mengalir begitu deras hingga ia kesulitan menyimpannya. Di puncak kekuasaannya, Escobar menguasai sebagian besar pasokan kokain dunia. Ia menggunakan strategi sederhana, plata o plomo, uang atau peluru. Polisi, hakim, politikus dipaksa memilih antara suap atau kematian. Bom meledak di kota-kota besar. Pesawat sipil pernah dihancurkan. Ribuan orang tewas. Kolombia hidup dalam ketakutan. Namun di sisi lain, Escobar membangun rumah bagi orang miskin, sekolah, stadion sepak bola. Bagi sebagian warga Medellin, ia bukan penjahat, melainkan pahlawan. Tapi bantuan itu datang dengan harga, loyalitas, perlindungan, dan diam. Kebaikan Escobar menjadi alat kekuasaan. Saat pemerintah Kolombia, dibantu Amerika Serikat, memutuskan menghentikannya, perang besar dimulai. Escobar bersembunyi, terus berpindah tempat. Kartelnya melemah, sekutunya berkhianat. Ia menjadi buronan paling dicari di dunia. Pada 2 Desember 1993, Pablo Escobar tewas di Medellin. Versi resmi menyebutkan, ia tewas dalam baku tembak dengan polisi. Namun hingga hari ini, detail kematiannya masih diperdebatkan. Pablo Escobar mati, tapi perdagangan narkoba tidak pernah berhenti. Kisahnya bukan hanya tentang satu orang jahat,
melainkan tentang sistem global, uang, dan kekuasaan. Dan pertanyaan terbesarnya, apakah dunia benar-benar belajar dari kejatuhannya?